Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa kebutuhan atau biasa disebut sebagai requirement engineering. Tujuan dari pembelajaran ini pertama untuk memahami proses rekayasa kebutuhan, kemudian memahami perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan dapat mengorganisasikan dalam dokumen kebutuhan. Untuk materi yang akan saya sampaikan diantaranya terkait rekayasa kebutuhan, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kebutuhan user, kebutuhan sistem, dan dokumen kebutuhan software. Sebelumnya perlu diketahui dulu kebutuhan perangkat lunak, yaitu deskripsi layanan sistem yang harus disediakan dan batasan pengoperasiannya. Jadi kebutuhan di sini bisa juga disebut sebagai persyaratan. Jadi kebutuhan ini mencerminkan akan kebutuhan pelanggan atau user. Misalnya seperti mengontrol perangkat, melakukan pemesanan, menemukan informasi, atau fungsi-fungsi yang lain. Jadi ini adalah sebuah abstraksi kebutuhan yang dituliskan oleh Davis ya. Jadi abstraksi ini gambaran kebutuhan bagaimana penggunaan. Berikut ini adalah abstraksi kebutuhan yang disampaikan oleh Davis ya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan ingin membuat perangkat lunak yang cukup besar, maka perusahaan tersebut harus bisa mendefinisikan kebutuhannya dengan cukup jelas, sehingga nanti kontraktor yang akan mengerjakan itu bisa menghitung nilai pekerjaan yang akan dia kerjakan. Nah, nanti setelah kontrak diberikan, biasanya kontraktor akan menulis definisi sistem ya secara lebih rinci ya. Kemudian dikomunikasikan dengan klien ya. Apakah benar yang didetailkan oleh kontraktor itu sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi dokumen yang dibuat oleh kontraktor tadi itu biasa disebut sebagai dokumen persyaratan untuk sistem. Sehingga pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor itu jelas. Misalnya mengerjakan fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan seterusnya. Sebelum dikerjakan, kebutuhan tersebut disepakati atau divalidasi dengan klien. Nah, sedangkan rekayasa kebutuhan itu sendiri adalah proses menetapkan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap sistem ya, serta batasan operasi dan pengembangan. Nah, hal ini adalah yang dilakukan oleh kontraktor tadi terhadap klien. Jadi kontraktor tadi mendefinisikan kebutuhan sistem, yaitu dengan cara merekayasa kebutuhan. Ya, prosesnya diantaranya mencari tahu ya, requirement elicitation. Kemudian dari pengetahuan yang diperoleh tadi, mereka melakukan analisa kebutuhan ya, untuk memastikan bahwa kebutuhannya lengkap dan benar. Setelah itu dilakukan validasi ya. Jadi validasi ini tujuannya untuk memastikan ke klien bahwa requirement atau kebutuhan yang sudah dianalisis itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu mengelola kebutuhan di sini dalam bentuk membuat dokumen
kebutuhan. Jadi di sini proses rekayasa kebutuhan bisa dibuat sebagai sudut pandang spiral ya. Jadi di sini dari tahap awal di sini dilakukan spesifikasi kebutuhan bisnis ya. Setelah itu dilakukan studi visibilitas. Studi visibilitas ini diperiksa apakah spesifikasi bisnis yang disampaikan itu dimungkinkan untuk dikembangkan atau tidak. Ya. Berikutnya dilanjutkan elisitasi kebutuhan dengan user. Jadi di sini dilakukan eksplorasi, dilakukan tanya jawab dengan user atau pengguna sistem. Setelah itu diperoleh spesifikasi kebutuhan user. Setelah diperoleh spesifikasi kebutuhan user, dilanjutkan prototyping. Prototyping ini bisa berupa mockup. Ya. Dilanjutkan elisitasi kebutuhan sistem. Ya. Kalau yang sebelumnya elisitasi kebutuhan user, nah berikutnya dilakukan elisitasi kebutuhan sistem. Karena di sini dimungkinkan bahwa sistem yang digunakan oleh user berhubungan dengan komponen yang lain. Setelah itu dilakukan pemodelan, ya, dilakukan pemodelan dan diperoleh spesifikasi kebutuhan sistem. Ya, kalau spesifikasi kebutuhan sistem sudah dihasilkan, berikutnya dilakukan validasi. Nah, validasi ini bisa dilakukan dengan klien atau user. Setelah itu dilakukan review kembali. Ya, kalau sudah dihasilkan dokumen kebutuhan sistem. Ya, jadi di sini di spiral ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, di sini requirement elicitation. Ya, ini proses akuisisi pengetahuan, ya, eksplorasi terkait bisnis proses yang dilakukan oleh klien atau user. Setelah itu di sini adalah membuat spesifikasi kebutuhan. Ya. Dan yang terakhir di sini dilakukan validasi. Ya, untuk memastikan bahwa kebutuhan yang disusun sudah lengkap dan benar. Mengapa diperlukan rekayasa kebutuhan? Ya. Jadi rekayasa kebutuhan ini tujuannya adalah untuk membuat gambaran sistem yang jelas dan detail yang nantinya dibutuhkan untuk menghitung sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan atau instansi ingin mengembangkan perangkat lunak, di sana mereka akan menyusun detail engineering atau spesifikasi kebutuhan akan perangkat lunak yang akan dibuat. Setelah itu kontraktor akan memberikan penawaran, ya, sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan. Jadi spesifikasi kebutuhan, ya, ini nanti digunakan sebagai dasar perjanjian kontrak antara klien dan pengembang perangkat lunak. Sehingga nantinya ketika pengembang perangkat lunak bekerja, dia sudah ada panduannya yang akan dibangun itu apa saja. Jenis-jenis kebutuhan diantaranya ada kebutuhan user dan kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan user, ya, di sini adalah pernyataan dari user, ya, pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem nantinya dalam bahasa alami, ya, maksudnya dalam bahasa alami ini adalah dalam bahasa sehari-hari, kemudian
biasanya juga dilengkapi dengan diagram ya, dan penjelasan tentang layanan apa yang diharapkan. Jika diperlukan, di sana juga terdapat batasan-batasan operasional. Kemudian untuk kebutuhan sistem, di sana berisi deskripsi detail dari layanan sistem ya, di mana kebutuhan sistem ini ditulis ya sebagai kontrak antara klien dan kontraktor atau antara klien dengan pengembang sistem. Berikut ini adalah contoh definisi kebutuhan user. Misalnya, ini adalah contoh untuk aplikasi pengelolaan rumah sakit. Di sini kebutuhan usernya, sistem dapat menghasilkan laporan bulanan yang menunjukkan biaya obat yang diresepkan setiap klinik. Jadi di sini user ini membutuhkan laporan bulanan ya terkait biaya obat yang diresepkan setiap klinik. Kemudian ini didetailkan lagi dalam kebutuhan sistem. Misalnya pada hari kerja terakhir setiap bulannya rekapitulasi resep obat beserta biayanya harus disediakan. Kemudian sistem dapat membuat laporan untuk setiap klinik dan menampilkan nama-nama obat ya, jumlah resep, jumlah dosis dan total biaya. Dan yang terakhir, akses laporan biaya obat dibatasi sesuai daftar akses kontrol. Jadi bisa diketahui di sini kalau yang definisi kebutuhan user di sini menggunakan bahasa alami ya, maksudnya bahasa sehari-hari terkait kegiatan user. Baru di kebutuhan sistem, definisi kebutuhan user ini didetailkan lagi. Berikut ini adalah pengguna spesifikasi kebutuhan. Jadi user requirement atau kebutuhan user di sini digunakan sebagai media untuk komunikasi dengan client manager ya. Kemudian sistem end user, client engineer, kontraktor manager, dan sistem arsitek ya. Jadi ini digunakan oleh orang-orang berikut ini ya. Sedangkan kebutuhan sistem ya di sini digunakan oleh sistem end user, client engineer, sistem arsitek, dan software developer. Jadi nantinya ketika kita sebagai software developer ya, kita untuk membuat sistem maka dasarnya adalah sistem requirement. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah pemangku kepentingan ya di klien ataupun di developer. Jadi pemangku kepentingan atau sistem stakeholder di sini adalah setiap orang atau organisasi yang dipengaruhi oleh sistem dalam beberapa cara dan memiliki kepentingan yang sah. Ya, jenis stakeholder ya, misalnya end user. Nah, kalau dalam sistem manajemen rumah sakit tadi end usernya bisa pasien, bisa perawat, bisa dokter, resepsionis ya. Kemudian ada sistem manager ya, ini manajer yang bagian mengelola sistem, merawat sistem ya, agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikutnya adalah pemilik sistem. Nah, pemilik sistem ini biasanya adalah pengelola ya, pimpinan pengelola tempat di mana sistem tersebut dijalankan. Kemudian ada external stakeholder ini misalnya
bisa berupa bank ya, misalnya ada transaksi dengan sistem. Berikut ini adalah contoh stakeholder dalam sistem manajemen rumah sakit ya. Di antaranya ada pasien yang informasinya dicatat dalam sistem, kemudian dokter yang bertanggung jawab untuk menilai dan merawat pasien, kemudian ada juga perawat, resepsionis medis, dan staf IT yang bertanggung jawab untuk menginstal dan memelihara sistem. Selain itu juga ada manajer etika medis, manajer perawatan, staf reka medis, dan lain-lain ya. Jadi stakeholder di sini adalah orang yang berpengaruh langsung terhadap sistem. Jadi kebutuhan fungsional ini mendeskripsikan interaksi antara sistem dengan lingkungannya ya. Lingkungannya ini bisa juga dengan stakeholder. Jadi di sini pernyataan layanan sistem yang harus disediakan itu bisa berupa bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Ya, jadi di sini kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi dari sistem atau layanan yang bisa diberikan oleh sistem. Ya, misalnya kalau contoh aplikasi pemesanan makanan, kebutuhan fungsionalnya pelanggan dapat mencari daftar restoran, pelanggan dapat memesan melalui aplikasi. Jadi di sini kebutuhan fungsional ini adalah bentuk interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya ini bisa berupa orang atau user, bisa berupa hardware, atau bisa berupa sistem yang lainnya. Jadi tidak hanya terbatas pada user. Dalam membuat spesifikasi kebutuhan di sana ya, pada prinsipnya harus lengkap. Jadi di sana kita harus menyertakan deskripsi dari semua fasilitas yang dibutuhkan. Ya. Kemudian di sana konsisten, tidak boleh ada konflik atau kontradiksi dalam deskripsi kebutuhan sistem. Jadi walaupun dalam prakteknya ya, karena sistem itu cukup kompleks, berikut lingkungannya juga cukup kompleks, biasanya tidak mungkin kita untuk menghasilkan dokumen persyaratan yang lengkap dan konsisten. Akan tetapi agar nanti kebutuhannya lengkap dan konsisten ya, kita akan menerapkan metode rekayasa. Sehingga walaupun tidak 100% lengkap, akan tetapi bisa mendekati lengkap. Ya. Jadi saya ulangi, dalam mendefinisikan kebutuhan, prinsipnya di sana harus lengkap dan konsisten. Ini adalah kebutuhan non-fungsional. Jadi berbeda dengan kebutuhan fungsional. Kalau kebutuhan fungsional tadi adalah bentuk interaksi antara sistem dengan lingkungannya, ya. Kalau kebutuhan non fungsional di sini kebutuhan yang tidak terhubung secara langsung dengan perilaku fungsional. Misalnya di sini mendefinisikan properti sistem atau batasan sistem. Ya, seperti kehandalan, waktu respon, kebutuhan untuk penyimpanan, ya, terus batasan kapabilitas perangkat input output, representasi sistem, dan lain-lain. Jadi yang kita definisikan di kebutuhan non fungsional ini tidak berhubungan langsung dengan perilaku fungsional, ya, akan tetapi akan berpengaruh terhadap perilaku fungsional. Misalnya,
waktu respon harus kurang dari 1 detik. Jadi misalnya kalau diklik harus langsung muncul tampilan berikutnya. Atau server harus tersedia 24 jam sehari. Jadi contoh ini ya, dia secara tidak langsung juga akan berhubungan dengan perilaku fungsional. Untuk klasifikasi kebutuhan non-fungsional ada kebutuhan produk, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan eksternal. Untuk kebutuhan produk di sini adalah persyaratan yang menentukan bahwa produk yang dikembangkan harus berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya kecepatan eksekusi, keandalan ya. Sedangkan untuk persyaratan organisasional ya, di sini merupakan konsekuensi dari kebijakan dan prosedur organisasi. Misalnya SOP ya. Jadi standar proses yang digunakan dalam organisasi tersebut. Atau ada beberapa persyaratan implementasi. Sedangkan untuk kebutuhan eksternal di sini misalnya persyaratan interoperabilitas ya, misalnya sistemnya harus menyediakan application programming interface agar bisa berkomunikasi dengan sistem yang lain ya, atau sistemnya harus memenuhi peraturan yang berlaku ya. Jadi ini terkait kebutuhan eksternal. Nah, ini contohnya dalam sistem pengelolaan rumah sakit ya. Product requirement ya. Di sini harus tersedia untuk semua klinik selama jam kerja normal. Misalnya Senin sampai Jumat mulai jam 8.30 sampai 17.30. Dan untuk waktu henti dalam jam kerja normal tidak boleh lebih dari 5 detik dalam 1 hari. Nah, ini adalah product requirement. Sedangkan organisational requirement ya, misalnya pengguna harus mengautentikasi diri mereka sendiri menggunakan kartu identitas otoritas kesehatan mereka. Jadi mungkin di sana sudah ada kartu identitas. Dan berdasarkan ketentuan organisasi ya, untuk pengguna sistem harus menggunakan kartu identitas. Berikutnya contoh external requirement. Di sini misalnya sistem harus menerapkan ketentuan privasi pasien sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini. Jadi ini adalah peraturan di luar rumah sakit. Ya. Di sini sistemnya harus sesuai dengan ketentuan ini. Nah, kalau ketentuan itu berlaku di dalam rumah sakit berarti disebut organisational requirement. Jadi ini tergantung di mana ketentuan itu berlaku. Berikut ini adalah bagian dari kebutuhan non fungsional. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada product requirement, organizational requirement, external requirement. Nah, product requirement itu bisa terkait dari usability, jadi penggunaannya, efisiensi, kemudian dependability, ketergantungan, keamanan ya, kemudian requirement terkait kinerja atau requirement terkait ruang ya. Ruang ini bisa diartikan ruang penyimpanan juga. Berikutnya organizational requirement, diantaranya ada environmental requirement, ini terkait lingkungan, operational requirement terkait operasi atau standar operating prosedur yang berlaku di sebuah instansi,
kemudian development requirement, ini terkait pengembangannya. Sedangkan external requirement di sana ada regulatory requirement, ini terkait peraturan. Kemudian ada ethical requirement, ini terkait etika. Legislative requirement, ya, ini misalnya accounting atau safety. Berikut ini adalah contoh beberapa ukuran untuk menentukan kebutuhan non fungsional. Di antaranya kecepatan, misalnya bisa memproses sekian transaksi per detik, ya, atau waktu respon user per event, ya, berapa detik, atau waktu refresh layar. Ukuran, ya, bisa dinyatakan misalnya ukuran hard disk atau media penyimpanan sekian megabyte, terabyte, ya, gigabyte, ya. Kemudian ukuran atau jumlah RAM. Kemudian ini terkait usability, tingkat kemudahan. Waktu yang dibutuhkan untuk training sekian jam, sekian hari, ya. Kemudian jumlah halaman manual atau bantuan. Terus kehandalan, ya, kehandalan ini misalnya rata-rata kegagalan dalam 1 bulan atau kemungkinan layanan tidak tersedia dan ketersediaan layanan. Berikutnya adalah kekuatan. Jadi waktu yang dibutuhkan, misalnya waktu yang dibutuhkan untuk restart, ya, setelah ada kegagalan, ya, atau misalnya persentase kejadian yang menyebabkan kegagalan, atau bisa juga kemungkinan korupsi data pada saat sistem gagal. Yang terakhir adalah portabilitas, ya, persentase ketergantungan dengan sistem yang lain. Kemudian jumlah sistem yang ditargetkan. Berikut ini adalah hal-hal yang biasanya tidak di dalam kebutuhan. Misalnya struktur sistem atau teknologi implementasi. Biasanya struktur sistem atau teknologi implementasi ini dilakukan pada saat desain sistem. Kemudian metode pengembangan, lingkungan pengembangan, ya, bahasa implementasi, atau penggunaan kembali terkait komponen yang lain. Nah, hal-hal yang ini biasanya tidak disebutkan dalam kebutuhan, ya. Jadi kalau kita sebagai developer diusahakan tidak satupun dari hal-hal ini dibatasi oleh klien. Misalnya klien minta bahasa pemrograman yang digunakan harus menggunakan Java. Maka kita sebagai developer harus bisa memastikan kalau misalnya ganti bahasa C, nanti fungsi-fungsinya apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, ya. Jadi diusahakan struktur sistem, teknologi implementasi, bahasa pemrograman, metode pengembangan ini tidak dibatasi oleh klien. Jadi klien hanya menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kalau yang terkait ini nanti developer yang menentukan. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini merupakan langkah kritis dalam proses pengembangan, ya. Jadi validasi kebutuhan ini dilakukan setelah rekayasa requirement atau analisa requirement. Validasi kebutuhan ini dilakukan oleh developer, ya, dengan klien atau user. Jadi di sini dilakukan pemeriksaan kembali, ya, apakah hasil analisa kebutuhan yang dilakukan oleh developer itu sudah benar, apakah sudah merepresentasikan pandangan klien. Dan di sana juga perlu diperiksa kelengkapannya, ya. Jadi di sana dilengkapi dengan skenario yang mungkin,
Ya, jadi selain skenario yang diharapkan, biasanya juga diperlukan skenario yang tidak diharapkan. Misalnya, menginputkan data pasien. Nah, ketika diinputkan, sistem gagal. Misalnya, skenario menginputkan data pasien. Ya, jika berlangsung dengan baik, maka data akan tersimpan. Akan tetapi misalnya pada saat mengisi data pasien, ya, ada kegagalan menyimpan. Nah, di sana juga harus dibuat skenario gagal atau biasa disebut sebagai perilaku perkecualian. Kemudian konsistensi, ya. Jadi di sini harus dipastikan bahwa tidak ada kebutuhan fungsional dan non fungsional yang saling bertentangan satu sama lain. Ya, kemudian realisme, ya. Jadi di sini perlu difikirkan apakah requirement yang ditulis itu kira-kira bisa diimplementasikan atau tidak, ya, dengan adanya teknologi yang saat ini. Jadi di sini kebutuhan juga harus realistis. Kemudian dapat dilacak. Jadi yang dimaksud di sini setiap fungsi dapat ditelusuri berdasarkan kebutuhan fungsionalnya. Jadi dapat diukur apakah fungsi A, fungsi B, fungsi C ini bisa digunakan atau tidak. Dalam rekayasa kebutuhan, di sana cukup banyak model yang bisa kita gunakan, ya. Di antaranya ada model fungsional yang sudah saya jelaskan tadi, ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, juga nanti ada model class user, ya. Ini pendekatan berorientasi objek. Kemudian menggunakan data flow diagram atau DFD kalau kita menggunakan pendekatan berbasis data, ya. Kemudian kita juga bisa membuat model objek, kemudian model formal atau user stories. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya yang kita lakukan pemodelannya menggunakan pendekatan berorientasi objek, ya. Jadi tidak semua kita bahas. Jadi yang kita pelajari nanti yang hanya menggunakan pendekatan berorientasi objek. Kemudian ini adalah metode dan alat rekayasa kebutuhan, ya. Di antaranya ada requirement elicitation, ada object oriented analysis, prototyping, structural analysis, data oriented analysis, dan seterusnya. Nah, di metode ini juga kita nanti akan menggunakan metode pendekatan yang berorientasi objek, ya. Jadi modelnya menggunakan pendekatan berorientasi objek, analisanya juga menggunakan pendekatan berorientasi objek. Nah, berikut ini adalah hasil akhir dari rekayasa kebutuhan adalah dokumen kebutuhan. Jadi dokumen ini merupakan pernyataan resmi dari apa yang dibutuhkan oleh developer sistem, ya. Jadi yang akan dibangun oleh developer ini dinyatakan dalam dokumen kebutuhan. Jadi di sini terdiri dari definisi dan spesifikasi kebutuhan. Nah, dokumen kebutuhan ini bukan dokumen desain. Jadi masih di dalam area domain aplikasi, ya. Jadi domain aplikasi itu masih dalam pemahaman
klien. Istilah-istilah yang digunakan di sana juga istilah yang difahami oleh klien. Ya. Jadi di sini di dokumen kebutuhan, bukan dokumen desain. Nah, nanti kalau dokumen kebutuhan ini sudah disepakati antara klien dengan developer, berikutnya dilanjutkan untuk membuat dokumen desain. Nah, untuk standar IEEE dalam membuat dokumen kebutuhan, di sana ada pendahuluan, kemudian deskripsi umum sistem, kebutuhan spesifik. Kebutuhan spesifik ini bisa terdiri dari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Setelah itu indeks, lampiran, dan indeks. Nah, untuk pertemuan ini saya minta kalian untuk membuat daftar kebutuhan fungsional dan non fungsional, ya, dari salah satu aplikasi atau sistem berikut, ya. Jadi nanti yang nomor absennya ganjil membuat kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk pengiriman barang, sedangkan yang absen genap membuat kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk sistem ojek online. Jadi nanti ketika menyusun kebutuhan fungsional dan non fungsional, pastikan pertama Anda harus mengidentifikasi stakeholder atau aktor yang terlibat dalam sistem. Setelah mengidentifikasi stakeholder, setelah itu lakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan stakeholder tersebut, ya. Jadi langkah pertama harus ditentukan atau mengidentifikasi stakeholder. Baru setelah itu mengidentifikasi kebutuhan fungsional atau non fungsional untuk setiap stakeholder tersebut. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum yang sudah disediakan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.